Hai guys, selamat datang di channel Animanga Studio. Di video sebelumnya, kita diperlihatkan dengan adegan Rudeus telah mendapatkan tangan kiri buatan. Di video kali ini, gua akan menceritakan tentang adegan keseharian Rudeus dan Norn yang sedang berlatih pedang. Namun sebelum kita mulai, gua mau ngingetin untuk subscribe dan nyalain loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru. Oke, tanpa banyak bacot, langsung saja kita menuju lanjutan ceritanya. Setelah Rudeus mendapatkan kembali tangan kirinya, Zanoba dan Rudeus mengobrol sebentar. Mereka membicarakan tentang patung-patung yang Rudeus temui di benua Begar itu. Ketika Zanoba mendengar tentang patung kaca, mata Zanoba mulai berbinar-binar. Sementara itu, Rudeus bertanya tentang kabar Julie. Tampaknya, Rudeus tidak akan sempat bertemu Julie karena ia ada urusan lain. Rudeus bilang setelah wawancara senseinya selesai, Rudeus berencana mengunjungi beberapa orang lainnya. Mendengar itu, Zanoba bertanya siapa senseinya Rudeus itu. Tiba-tiba ada suatu ketukan di pintu. Kemudian terdengar suara, "Rudy, apakah kamu ada di sini?" Rudeus membalas, "Silakan masuk. Aku baru saja membicarakanmu, sensei." Roxy kembali bilang, "Permisi." Sambil menengok kiri kanan, Roxy memasuki ruangan dengan sedikit membungkuk ragu-ragu. Kemudian, dia perlahan berjalan mendekati Rudeus. Rudeus bilang, "Zanoba, izinkan aku memperkenalkannya padamu. Dia adalah Roxy Migurdia Greirat, yang tidak lain adalah senseiku." Roxy menimpali, "Sudah lama tidak bertemu Zanoba Dono. Mudah-mudahan kau sehat selalu." Roxy membungkuk begitu rendah pada Zanoba. Oh, ketika melihat Roxy, sekujur tubuh Zanoba gemetaran. Kemudian, dia meletakkan tangannya yang masih gemetaran ke kepala. Wow, Zanoba tiba-tiba menjerit histeris. Dia melompat-lompat seperti katak, sampai akhirnya mendarat, bersujud, dan merangkak. Roxy jadi ketakutan melihat tingkah Zanoba. Kemudian, dia menyembunyikan sebagian tubuhnya di balik Rudeus. Zanoba sudah lama tidak berjumpa dengan Roxy. Ia tidak menyangka bahwa Roxy adalah sishonya Shisho. Rudeus bertanya, "Jadi, bagaimana wawancaranya? Bukankah mereka menerimamu sebagai guru?" Roxy membalas bahwa mereka telah memutuskan bahwa ia diperbolehkan mengajar di sekolahan ini mulai dari semester depan. Singkat cerita, Rudeus dan Roxy berpamitan kepada Zanoba. Mereka berdua pun meninggalkan ruangan penelitian itu. Di sepanjang lorong yang dingin, Rudeus mendengarkan suara desingan mirip gerinda dari lengan kiri buatan itu. Bagaimanapun juga, benda ini masihlah prototipe. Roxy bertanya, apakah itu alat sihir? Rudeus menjawab bahwa ini adalah hasil penelitian Zanoba. Setelah itu, Rudeus mengenalkan Roxy kepada kediaman teman-temannya sembari melaporkan kepulangannya. Rinia, Pursena, Aril, Luke, tak ketinggalan Nanahoshi. Tadinya Rudeus berencana mengunjungi Cliff, tapi ketika sampai di ruangannya, Rudeus mendengar suara desahan wanita dari dalam. Jadi lebih baik lain kali saja. Respon mereka berbeda-beda. Rinia dan Pursena cukup antusias dengan kedatangan Rudeus. Hanya mengendus aroma Roxy, mereka berdua mulai merinding. Mereka tahu bahwa Roxy adalah orang yang tidak mungkin mereka lawan. Sebaliknya, Aril dan Luke tampak tidak begitu antusias. Saat Rudeus melaporkan kepulangannya, mereka hanya membalasnya dengan sindiran-sindiran seperti, "Oh, kau sudah pulang rupanya." Ketika Rudeus memperkenalkan Roxy, mereka berdua saling pandang satu sama lain. Mereka tidak percaya orang yang tampak semuda Roxy diizinkan menjadi guru di sekolahan ini. Namun, kemudian Aril menyapa Roxy dengan begitu sopan. Putri kerajaan memang berbudi luhur, dan dia sangat cakap sebagai pemimpin. Nanahoshi tampaknya sedang sakit. Mungkin dia terserang flu. Ketika melihat Rudeus, ia bilang sembari batuk-batuk, "Kalau begitu kita bisa melanjutkan penelitian." Rudeus memperkenalkan Roxy yang akan menjadi guru mulai tahun ajaran baru. Nanahoshi hanya menjawab singkat, "Keren tuh." Karena balasan itu terlalu pendek, maka Rudeus menjabarkan kebaikan-kebaikan Roxy agar mereka bisa mengobrol lebih lama. Namun dia hanya membalas, "Dasar pedo, najis ih," sambil mengerutkan kening. Yah, gadis SMA tidak memahami kebesaran Dewa Roxy. Mereka pun selesai mengunjungi teman-temannya. Ketika mereka hendak pulang, Roxy pun cemberut. Ia tidak suka Rudeus memperkenalkannya sebagai sensei. Itu terdengar seperti sebuah ejekan. Roxy menghela nafas dalam-dalam. Ia bertanya, mengapa Rudeus tidak memperkenalkan dirinya sebagai istri kedua Rudeus? Tiba-tiba Rudeus tersadar. Sepertinya ini kesalahannya. Dan ia meminta maaf kepada Roxy. Lain kali, Rudeus akan mengunjungi mereka nanti. Hari pertama, sebagai siswa tahun ketiga, Rudeus bangun pagi. Ia menuruni tangga sampai ke ruang keluarga, dan ia dapati Sylvie sedang memberikan ASI pada Lucy. Sudah beberapa bulan berlalu semenjak anak mereka lahir, dan anak mereka pun tumbuh dengan sehat. Sylvie bilang, Lucy hari ini begitu bersemangat
semangat. Rudeus melihat Lucy. Ia hanya tergolek sambil menempel pada dada Sylvie. Lucy adalah anak yang sehat dan tidak rewel. Sepertinya anak Rudeus ini cukup istimewa dan berbeda dengan adik-adik perempuannya. Setiap kali terjadi sesuatu pada anaknya, Rudeus selalu kebingungan. Tetapi sepertinya dia baik-baik saja. Saat melihat keadaan Lucy, Lilia mengatakan sesuatu yang mengejutkan Rudeus. Anak ini mengingatkanku pada Rudeus sama masih seumuran dengannya. Orang yang bereinkarnasi. Tiba-tiba Rudeus memikirkan itu. Rudeus takut ia adalah hasil reinkarnasi dari orang yang tidak baik di dunia sebelumnya. Untuk menghilangkan kegelisahan itu, Rudeus bahkan menanyai anaknya dengan bahasa Inggris dan Jepang. Terlihat Rudeus tampak konyol ketika melakukan itu. Dari balik pintu, Aisyah tampak terkikik-kikik saat melihat Rudeus. Rudeus belum bisa membuktikannya, namun ia rasa Lucy bukanlah makhluk reinkarnasi sepertinya. Kemudian, Rudeus bergerak ke belakang Sylvie. Ia melingkarkan lengannya di sekitar Sylvie. Ia peluk Sylvie dengan mesra. Sylvie meraba tangan Rudeus sembari tertawa malu. Hehe, terima kasih Rudy. Kemudian Rudeus menyadari Roxy sedang berdiri di belakang Rudeus. Sylvie pun tampak mengajak ngobrol Roxy. Keduanya masih canggung, tapi tidak begitu kaku. Makanan sudah siap, saatnya sarapan. Aisyah berdendang sembari mengumumkan bahwa sarapan sudah siap. Lilia dan Zenith tampak juga menuruni tangga menuju ruang keluarga. Mereka pun sarapan bersama. Setelah sarapan, Rudeus dan kedua istrinya pun berangkat ke sekolah. Ketika tiba di sekolah, beberapa orang yang tak Rudeus kenal menyapanya. Os, selamat pagi. Semoga harimu menyenangkan, bos. Mereka hanya kroco. Mungkin aura Rudeus membuat mereka begitu menghormatinya. Saat itu juga, bosnya kroco menyapa Rudeus dan yang lainnya. Bos, selamat paginya. Fitz dan Nyonya Roxy, selamat pagi juga Nano. Mereka adalah Rinia dan Pursena. Rinia bilang, dengan adanya istri kedua, jangan-jangan Rudeus tidak cinta lagi kepada Sylvie. Mendengar itu, kemudian Rudeus merangkul Sylvie dan Roxy. Roxy di kiri dan Sylvie di kanan. Rudeus memiliki dua kuntum bunga di masing-masing tangannya. Aku mencintai keduanya. Setelah Rudeus menyatakan itu, tiba-tiba Rudeus mendengar seruan. Panjang dari beberapa orang di sekitarnya. Mungkin mereka adalah penganut ajaran milis. Setelah menarik perhatian umum, wajah Sylvie semakin merona. Sylvie bilang, sampai jumpa nanti. Aku pergi dulu ke tempat Tuan Putri Ariel. Rudeus membalas, ya, sampai ketemu lagi jam istirahat siang nanti Sylvie. Sylvie kembali bilang, di sekolah panggil aku Fitz. Roxy menyela, aku juga harus pergi ke ruang guru. Setelah memastikan bahwa Sylvie pergi, Roxy juga berpisah darinya. Rudeus bilang, ya, sampai jumpa nanti Roxy. Roxy membalas, iya, kalau di sekolah pastikan untuk memanggilku sensei. Kemudian mereka pun berpisah. Rudeus bersama Rinia dan Pursena memasuki kelas homeroom seperti biasanya. 5 orang duduk terpisah, dengan Rudeus yang berada di tengah. Mereka adalah Zanoba yang begitu terobsesi dengan patung, Julie yang menirunya, Rinia yang sedang mengikir kuku-kukunya, Pursena yang sedang makan daging, dan Cliff yang sedang membuka buku untuk belajar. Yang berdiri di belakang adalah Ginger. Tak terasa, tahun depan 2 anggota kelas ini sudah tidak lagi berada di sini. Rinia dan Pursena akan lulus tahun ini. Ya, masih ada setahun lagi sih. Namun setahun itu pasti akan berlalu dalam sekejap mata. Tiba-tiba Cliff menoleh ke arah Rudeus. Ia sepertinya kecewa karena Rudeus tidak berkunjung ke tempatnya. Apalagi Rudeus tidak memberitahunya bila anak Rudeus sudah lahir. Cliff ingin sekali mendoakan anaknya itu dengan cara doa yang diajarkan menganut ajaran milis. Rudeus memang sedikit menghindari Cliff karena ia telah berpoligami. Dan itu tentu saja melanggar ajaran milis yang dianut Cliff. Tentunya Cliff pasti tidak senang dengan berita ini. Belum sempat Rudeus meminta maaf karena tidak mengunjungi Cliff, tiba-tiba ada seseorang yang membuka pintu. Atau lebih tepatnya, ada 2 orang yang memasuki kelas. Yang pertama, guru wali kelas yang biasa mengajar kelas homeroom. Yang kedua, adalah seorang wanita cantik yang Rudeus kenal. Guru wali kelas bilang, semuanya, aku perkenalkan kalian dengan guru baru yang akan segera mengajar di kelas khusus ini. Namaku Roxy Migurdia Grairat. Setelah dia maju selangkah, dia langsung menundukkan kepalanya. Zanoba dan yang lainnya menatap Roxy dengan mata tercengang. Kata guru wali kelas, Roxy akan mengajar di sini. Untuk sementara, dia akan menjadi asisten guru wali kelas. Tapi tahun depan, Roxy akan menjadi guru wali kelas secara resmi. Guru wali kelas yang sebenarnya bernama Samson Sensei ini berencana akan kembali ke kampung halaman tahun depan. Roxy melangkah maju, melihat sekeliling, lalu bilang, kurasa sebagian besar dari kalian telah
telah mengenalku. Namun izinkan aku memperkenalkan diri sekali lagi. Namaku adalah Roxy Megurdia Greyrat, yang tidak lain adalah istri kedua Rudeus Greyrat yang sedang duduk di sana. Namun hubungan kami di kelas hanyalah sebatas guru dan murid, jadi aku mohon bantuannya mulai saat ini. Mendengar itu, Cliff mulai tersinggung. Mengapa Rudeus tidak memberitahunya? Tapi Cliff kecewa karena Rudeus sungguh tidak setia. Dan dimulailah khotbah panjang dari seorang Cliff, sang penganut ajaran milis. Dia terlihat marah besar. Kata-katanya seperti, tidak baik menikahi banyak wanita, karena wanita bukanlah barang koleksi. Mendengar itu, telinga Rudeus mulai sakit. Singkat cerita, kelas homeroom pun selesai. Setelah itu, Rudeus menjalani hidup yang tidak begitu berbeda dengan sebelumnya. Rudeus mengunjungi Zanoba dan Cliff di laboratoriumnya, membantu Nanahoshi meneliti batu sihir yang bisa menyerap sihir ketika senggang, dan juga menulis buku. Ketika jam pelajaran berakhir dan waktunya pulang, ada beberapa hal lain yang perlu Rudeus kerjakan. Pertama, Rudeus harus membantu Norn belajar sihir, kemudian mengajarinya teknik berbedang. Setelah semuanya selesai, Rudeus menemui Sylvie dan Roxy untuk pulang bersama. Saat Sylvie mendapat giliran jaga malam, maka Rudeus hanya pulang bersama Roxy. Saat Roxy ada jadwal rapat guru yang panjang, maka Rudeus pun pulang sendirian. Ada kalanya, Rudeus pulang bersama Norn. Hari ini, Rudeus berpasangan dengan Sylvie. Mereka saling bergandengan tangan dan bercerita banyak hal sembari menuju ke rumah. Yang mereka bicarakan umumnya tentang persekolahan. Pada semester baru, Dewan Siswa akan mencari anggota baru. Sylvie bilang, Rudy juga harus bergabung dengan kami. Rudeus membalas, aku tidak punya waktu untuk itu. Setelah mengatakan itu, mereka saling rayu. Hingga akhirnya sampai di rumah. Ketika Rudeus kembali ke rumah, Aisyah langsung menyambutnya dengan pelukannya. Kemudian Rudeus mandi bersama Aisyah. Aisyah duduk di antara kedua kakinya saat Rudeus gosok punggungnya. Saat mencuci tubuhnya, dia menceritakan hal-hal yang terjadi hari ini di rumah. Seperti, Lucy sungguh imut. Dia terus mengkhawatirkan Zenith. Lilia tidur di dekat jendela. Aisyah menanam tanaman baru di kebun, dan hal-hal kecil lainnya. Oh ya, Rudeus memberikan benih padi Begar itu pada Aisyah. Kata Aisyah, ia akan coba menanamnya setelah cuaca sedikit menghangat. Setelah selesai mandi, Roxy pun pulang, dan mereka segera makan malam bersama. Setelah makan, Sylvie memberikan ASI kepada Lucy. Lucy adalah anak yang penurut dan tidak rewel saat makan. Setelah makan malam selesai, Rudeus menghabiskan waktu untuk bersantai. Rudeus mengajarkan sihir pada Aisyah, sedangkan Roxy mempersiapkan pelajaran untuk kelasnya besok di kamarnya. Sylvie masih bercengkrama dengan Lucy, tetapi sesekali dia juga berlatih sihir. Mungkin Rudeus akan sedikit kerepotan jika Jiro si Armadillo datang. Ngomong-ngomong, urusan Jiro, Rudeus serahkan sepenuhnya pada Aisyah. Aisyah melatih Jiro untuk menjadi penjaga rumah yang baik, bagaikan anjing peliharaan. Ketika malam sudah larut dan semua orang sudah tertidur, Rudeus menyempatkan diri ke ruang bawah tanah. Rudeus menuruni tangga. Setelah memastikan tidak ada siapapun, Rudeus membuka pintu ruang bawah tanah rahasia. Ada altar di sana. Altar yang mengabadikan benda-benda keramat, yaitu kain yang ini dan yang kain yang itu. Dengan benda-benda itu, Rudeus gunakan untuk memuja dewanya. Hari ini pun, Rudeus berdoa pada yang di atas sana. Sebulan telah berlalu, meski hawanya masih dingin, namun salju mulai mencair, dan mulai terlihat permukaan tanah. Pagi hari, Rudeus bangkit dari tempat tidur secara perlahan, agar tidak membangunkan Sylvie yang sedang tertidur di sampingnya. Di ruang sebelah, Rudeus bersalin untuk mengenakan baju yang biasa dipakai latihan. Rudeus memakai semacam jersey yang pernah Sylvie pilihkan untuknya. Setelah Rudeus selesai berganti pakaian, ia mengambil pedang batu yang ia letakkan di sudut ruangan. Rudeus membuat pedang batu ini dengan menggunakan sihir bumi. Sekarang persiapannya sudah selesai. Lantas, Rudeus pun pamitan pada Sylvie yang masih terbaring di ranjang. Rudeus mengelus kepalanya sekali. Sylvie bergumam, sampai jumpa nanti. Rudeus menuju ke kamar Norn. Norn, apakah kamu sudah siap? Rudeus mengetuk pintu, lalu membukanya begitu saja. Ah, Nisan. Ups, permisi. Setelah beberapa detik, Norn bilang, ya ampun. Setelah mengetuk pintu, tolong tunggu balasan dariku. Norn pun keluar dengan menggenggam pedangnya dan mengenakan pakaian olahraga. Dia mengenakan atasan berlengan panjang dan juga celana panjang yang tidak ketat sama sekali. Singkatnya, itu adalah pakaian olahraga khas Akademi Sihir. Rudeus membelinya di sekolahan, kemudian ia hadiahkan pada Norn. Sekilas, Rudeus bisa mengintip ke dalam kamar Norn. Di sana Rudeus melihat pedang Paul yang digantung tinggi pada dinding. Rudeus bilang, Norn, bolehkah aku memasuki kamarmu sebentar? Norn membalas, boleh saja sih. Rudeus berdiri di depan pedang Paul. Kemudian ia satukan kedua telapak tangannya layaknya orang yang bertapa. Ayah,
Hari ini aku akan berlatih pedang bersama Norn. Kumohon, awasi kami, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah selesai mengatakan itu, Rudeus pun membungkuk. Tanpa sengaja, Rudeus melirik ke arah Norn, dan ia lihat dia sedang berlutut sambil menggenggam kedua tangannya. Rupanya, itulah gaya berdoa para penganut ajaran milis. Rudeus bilang, "Baiklah, kalau begitu, bisakah kita pergi sekarang?" Norn membalas, "Ya, kumohon bantuannya. Latihan peregangan, lari, kemudian latihan mengayunkan pedang." Meskipun tajuknya latihan berpedang, namun yang mereka lakukan sampai saat ini hanyalah latihan-latihan fisik dasar. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, Norn menekuni latihan-latihan dasar ini dengan begitu disiplin. Sementara Norn mengerjakan porsi latihan mengayunkan pedang di kebun, Rudeus menyelesaikan latihannya sendiri. 25, 26. Itu adalah jenis latihan yang monoton. Oleh sebab itu, dia akan cepat bosan. Tapi sampai hari ini, Norn belum sekali mengeluh tentang hal itu. 50. Baiklah, bagus sekali. Terima kasih atas bimbingannya. Setelah latihan selesai, mereka pun mandi bersama dan saling membersihkan badan. Norn sempat terjatuh ketika latihan berlari, sehingga lutut-lututnya mendapati luka dan memar. Rudeus mengaktifkan sihir penyembuhan pada bagian-bagian tubuhnya yang terluka. "Kapan aku diizinkan belajar ilmu pedang yang sesungguhnya? Bukankah kamu sedang mempelajarinya? Aku ingin mempelajari jurus-jurus pedang sungguhan, bukan hanya mengayunkan pedang." Rudeus telah mengajari Norn bagaimana berlari dan mengayunkan pedang dengan benar. Keduanya adalah teknik dasar yang bisa membentuk tubuh dan otot-ototnya. Tanpa tubuh dan otot yang kuat, tidak mungkin kau bisa mempelajari teknik pedang seperti Dewa Pedang, aliran Dewa Air, ataupun aliran Dewa Utara. Itulah kenapa Rudeus mengutamakan latihan dasar terlebih dahulu. Rudeus penasaran apakah tubuh Norn sudah mengencang selama beberapa bulan terakhir, tapi ia rasa tubuhnya saat ini sudah siap menahan luka-luka ringan. Baiklah, sepulang sekolah, kita akan belajar teknik pedang yang sesungguhnya. Sorenya, lokasinya dekat dengan Akademi Sihir, lapangan berlatih eksternal ketiga. Singkatnya, ini hanyalah lapangan olahraga biasa, dan mereka berdua sama-sama berdiri di salah satu sudut lapangan ini. Di depan Rudeus berdiri Norn. Dia mengenakan seragam olahraga yang sama sepertinya. Dia memegang erat pedang di tangannya, mulutnya terkatup rapat, dan wajahnya terlihat serius. Tidak banyak orang di sekitar mereka. Ada beberapa pelajar berjubah yang sedang mempraktekkan sihirnya, dan juga beberapa murid yang hanya berjalan-jalan. "Norn, hari ini kita akan mulai latihan sungguhan." "Ya," Norn membalas dengan semangat. Ekspresinya dipenuhi dengan harapan. Dia begitu ingin mempelajari teknik berpedang yang sesungguhnya. "Asal kau tahu saja, aku akan mengajarimu dengan serius tanpa main-main." Jujur saja, Norn bukanlah gadis yang begitu berbakat dalam mempelajari teknik berpedang. Rudeus berani berkata demikian setelah melihat Eris di usia 10 tahunan. Waktu itu, dia begitu cekatan meniru semua gerakan Ghislaine, dan Rudeus tidak melihat itu pada diri Norn. Rudeus bilang, "Selama kamu tidak menyerah, maka aku juga tidak akan menyerah dalam mengajarimu. Paham?" "Ya, mohon bantuannya." Norn menjawabnya dengan semangat. Wajahnya memerah. Lalu dia menatap Rudeus penuh dengan tekad. Rudeus penasaran, apakah ia juga terlihat seperti itu saat Paul pertama kali mengajarinya teknik pedang dulu. Baiklah, mari kita mulai dengan berlari." Bukankah kita akan berlatih dengan menggunakan pedang?" "Ya, kau benar. Tapi meskipun kau sedang membawa pedang, kau masih perlu berlari saat menghadapi musuhmu pada pertarungan yang sebenarnya." Menu latihan hari ini adalah berlari, 3 teknik dasar, kemudian berlatih melawanmu. Pertama-tama, Rudeus ingin mengajarkan padanya bahwa teknik berpedang adalah sesuatu yang menakutkan dan menyakitkan. Mungkin Norn akhirnya akan menangis, atau mungkin dia akan membenci Rudeus lagi. Namun, Rudeus harus yakin bahwa itu semua juga untuk kepentingan Norn. Salah jika Rudeus hanya mendidiknya dengan suka-suka saja. Jika kau hanya mengetahui sisi positif saja dari teknik berpedang, maka suatu hari nanti kau akan menderita kenestapaan. "Ikuti aku." Ya, sembari merasa sedikit gelisah, Rudeus pun mulai berlari, dan Norn mengikuti dari belakang. Setelah itu, Rudeus bilang, "Baiklah, cukup untuk hari ini." Norn membalas, Terima kasih atas bimbingannya hari ini." Di bawah sinar matahari senja yang mempesona, Norn tersungkur di tanah dengan napas terengah-engah. "Besok pagi, setelah makan siang, saat senggang lainnya, atau ketika aku sedang tidak bersamamu, ulangi lagi latihan yang
yang kau dapatkan hari ini? Ya, latihan hari pertama berjalan dengan baik. Setelah selesai berlari, Rudeus latih Norn gerakan-gerakan dasar teknik berpedang. Setelah itu, mereka melakukan latih tanding dengan menggunakan pedang kayu. Di tengah-tengah latihan, Rudeus membenarkan berbagai hal seperti kuda-kuda ataupun posisi tubuhnya. Norn masih ragu menebas lawannya, bahkan dengan menggunakan pedang kayu. Itulah sebabnya Rudeus harus melenyapkan keraguan-raguan itu terlebih dahulu. Dia tidak boleh sungkan menebas Rudeus dengan pedangnya sendiri. Norn meringis saat merasakan sensasi getaran yang disalurkan oleh pedang pada tangannya. Mungkin dia semakin ragu menebas Rudeus karena tahu bahwa kakaknya pasti merasakan sakit. Namun, Rudeus menjawabnya dengan gestur. Aku tidak apa-apa, teruskan saja seranganmu. Karena terus berlatih selama beberapa bulan terakhir, Rudeus sudah mulai merasakan bobot pada serangannya. Akibatnya, Rudeus mendapati memar-memar pada beberapa bagian tubuhnya. Saatnya Rudeus gantian menyerang, dan ia pun menjatuhkan Norn. Setelah itu, latih tanding ini selesai. Tentu saja, Rudeus tidak serius menghadapinya. Meskipun demikian, Norn juga mendapati beberapa memar di tubuhnya. Namun, Norn terus mengayunkan pedangnya pada Rudeus sampai latihan berakhir. Tampaknya keraguannya mulai hilang. Dia sama sekali tidak mengeluh ataupun menangis. Selama dia menekuni latihan ini, pasti dia akan berkembang ke arah yang positif. Itulah yang ingin Rudeus percayai. Bagaimana Norn? Apakah sakit? Tidak. Besok aku juga mohon bimbingannya. Baik, sejujurnya, Rudeus sendiri tidak yakin dengan metode melatihnya. Namun kalau Rudeus tidak melanjutkan ini, maka kemampuannya tidak akan membaik. Kemarilah, aku akan memberikan sihir penyembuhan pada luka-lukamu. Rudeus menyuruh Norn duduk di dekatnya. Kemudian ia aktifkan sihir penyembuhan pada luka-lukanya. Setelah itu, Rudeus mendekati Norn dan melepas jaketnya. Namun pada saat itu, Rudeus merasakan kehadiran seseorang. Ketika Rudeus menoleh ke arahnya, ia mendapati sejumlah pelajar lelaki sedang melihat pada mereka berdua. Rudeus penasaran, sudah berapa lama mereka berdiri di sana? Rasa-rasanya, mereka sudah berada di sana sejak awal. Awalnya Rudeus pikir, mereka hanyalah para penonton yang penasaran pada latihan mereka berdua. Tapi, sudah lama mereka berdiri di sana. Apakah itu berarti mereka punya maksud lain saat menonton latihan Rudeus Norn? Ada urusan apa mereka dengan Rudeus? Norn, pergilah untuk ganti baju, kemudian tunggu aku. Kita akan pulang bersama hari ini. Ya, aku mengerti. Dengan cepat, Rudeus menyembuhkan Norn. Lantas Rudeus buru-buru pergi ke ruang ganti. Setelah itu, Rudeus pun mendekati mereka. Dari jauh, kelihatannya jumlah mereka tidak begitu banyak. Namun setelah ia dekati, ternyata jumlahnya puluhan. Kalau dilihat dari wajahnya sekilas, mereka bukanlah siswa-siswa yang populer. Ketika Rudeus mendekat, mereka memandanginya dengan tatapan mata penuh kebencian. Saat Rudeus tatap balik, mereka pun memalingkan pandangannya. Ada urusan denganku? Saat Rudeus tanyakan itu, mereka saling bertukar pandang. Lalu mereka saling melempar pertanyaan dengan suara sepelan mungkin. Sampai akhirnya mendorong seseorang untuk menghadapi Rudeus. Mungkin usia pria ini sekitar 18 tahun. Tinggi badannya hampir sama dengan Rudeus. Dan tubuhnya ramping tapi terkesan tidak sehat. Tingkah lakunya kurang sopan. Pipinya tampak lesung. Dan Rudeus bisa merasakan aura penyihir dari pria ini. Dia menatap Rudeus lalu membuka mulutnya. Kenapa kamu membuli Norn? Bully? Rudeus langsung mengerutkan alisnya saat mendengar istilah yang mengerikan itu. Aku tahu bahwa Nornjan tidak sepintar itu dan sering gagal. Mungkin kau sudah muak dengan kegagalannya, tapi dia selalu berusaha sebaik mungkin. Apakah kau harus melukainya sampai separah itu? Dia benar. Rudeus bisa mendengar suara dukungan yang saling menyahut dari belakangnya. Sejak awal Norn tidak suka berlatih pedang. Meskipun begitu, kau tetap saja memaksa Norn mengangkat pedangnya. Aku tidak tahu apa yang sedang kau pikirkan. Namun bukankah kau sudah keterlaluan? Betul. Sahut suara-suara di belakangnya sekali lagi. Kami tahu bahwa kau adalah yang terkuat di sekolahan ini. Tapi jika kau terus-terus menyiksa Nornjan seperti itu, kami akan melindunginya. Rudeus membalas. Sebenarnya, kalian ini siapa? Mereka mulai gaduh sendiri dan saling bertukar pandang. Saat mereka menatap Rudeus lagi, mereka menanyakan sesuatu dengan ekspresi bingung di wajahnya. Apa yang kau maksud dengan siapa? Rudeus membalas. Yang kumaksud adalah, apa hubungan kalian dengan Norn? Orang itu kembali bilang, Ya, Nornjan kan masih tahun pertama. Dia selalu berusaha sebaik mungkin dan kami selalu mengawasinya. Kami ingin memberikan dukungan padanya dengan meneriakkan bersemangatlah atau semacamnya. Kami juga siap menawarkan bantuan padanya bila... Pria itu menjawab dengan kebingungan dan salah tingkah. Saat dia hendak melanjutkan omongannya, yang lainnya pun menimpali. Kami pernah melihatnya dimarahi oleh guru saat latihan sihir. Lalu dia pun menangis. Tanpa sadar aku langsung... Kata-kata mereka tidak ada yang jelas, tapi Rudeus bisa memahaminya. Mereka adalah
sekelompok pria yang memperhatikan Norn saat di kelas ataupun latihan sihir. Ketika melihat Norn yang teraniaya dengan mata berkaca-kaca, hati mereka pun terasa terenyuh atau semacamnya. Lalu dengan spontan, mereka coba membantu Norn. Itu artinya mereka adalah para penggemarnya Norn. Aku mengerti sekarang. Kalian selalu peduli dengan adik perempuanku. Aku adalah kakaknya, Rudeus Greyrat. Rudeus pun memperkenalkan kembali identitasnya sambil membungkuk. Dan itu membuat mereka begitu tercengang. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan. Mungkin latihan pedang ini terlihat keras bagi kalian. Namun terlepas dari itu semua, kau harus bersungguh-sungguh menekuni ilmu pedang. Jika tidak, Rudeus mulai menjelaskan duduk permasalahannya. Ia pun menjelaskan bahwa Norn lah yang meminta semua ini. Dan ia rasa jika dia mempelajari ilmu pedang setengah-setengah, itu justru berbahaya. Norn tidak punya pilihan selain menekuni latihan ini dengan serius. Meskipun awalnya mereka kebingungan, namun nampaknya akhirnya mereka mengerti apa yang Rudeus maksudkan. Ketika Rudeus melanjutkan penjelasan, mereka pun mendengarkannya dengan baik dan akhirnya mereka setuju dengan Rudeus. Nisan, apa yang terjadi? Norn kembali, dia mengenakan mantel musim dingin seperti panco yang membalut blazernya. Itu Norn-chan. Norn-chan, kamu manis sekali hari ini. Kamu sudah berusaha sebaik mungkin, Norn-chan. Senpai-senpai sekalian. Selamat sore. Dengan gemetaran, Norn menyapa mereka sambil menundukkan kepalanya. Namun, dia tampak ragu mendekati mereka. Sudah Rudeus duga, Norn juga bisa merasakan aura aneh yang terpancar dari para penggemarnya itu. Nisan, sepertinya ada barangku yang ketinggalan di asrama. Biarkan aku mengambilnya. Nisan tunggu saja di gerbang sekolah. Tiba-tiba Norn mengingat sesuatu. Ia pun bilang bahwa dia akan kembali sejenak ke asrama. Saat sedang berlari, dia tersandung sesuatu, kemudian jatuh dengan suara yang cukup keras. Norn perlahan bangkit. Sekilas dia melirik ke arah Rudeus. Saat itu, bisa Rudeus lihat air mulai menggenang di matanya. Ampun deh, mau bagaimana lagi coba? Mungkin langkah kakinya belum stabil setelah berlatih cukup keras bersamanya. Nanti di rumah, biar Rudeus pijit otot-ototnya agar tidak tegang. Norn-chan sangat imut. Kalau dia lari kencang-kencang, roknya bisa tersingkap. Tapi sepertinya dia mengenakan celana olahraga di balik roknya. Dia tetap imut sih dengan penampilan seperti itu. Tapi larinya lambat ya. Kalau Norn dijual sebagai budak, aku pasti akan membelinya. Aku membayangkan bisa hidup bersama Norn-chan. Hahaha. Ketika Rudeus berdehem, para penggemar Norn yang ilusinya mulai liar pun kembali tersadar. Aku tidak suka jika kalian melihat adikku dengan tatapan aneh seperti itu. Maaf. Ya, aku tahu Norn memang manis. Tapi jika kalian ingin berdelusi sepuasnya tentang dia, maka lakukan dari jauh. Tapi jangan harap aku memperbolehkan kalian menyentuhnya. Rudeus memberikan mereka peringatan untuk memastikan bahwa Norn tetap berada dalam pengawasannya. Tapi untuk saat ini, sepertinya tidak seorang pun dari mereka berani kurang ajar badannya. Ngomong-ngomong, apa aturan klub kalian? Klub aturan? Ya, menurut peraturan klub penggemar, sedekat apakah yang boleh kalian izinkan? Klub penggemar? Rudeus merasa bahwa mereka tidak begitu paham dengan maksudnya. Mereka tampak bingung ketika Rudeus ucapkan klub penggemar ataupun peraturan. Biasanya sih, fan club memiliki suatu aturan dasar yang jelas. Mungkinkah mereka tidak sadar bahwa mereka sudah membentuk fan club? Tolong tunggu sebentar. Lantas, siapa yang bertanggung jawab atas kelompok ini? Yang bertanggung jawab? Tidak ada hal seperti itu. Kalau begini terus, bisa-bisa terjadi suatu kejahatan. Kami tidak punya niat melakukan sesuatu yang tercela pada Norn-chan. Kami memang menyukai Norn-chan, seperti halnya kami mencintai adik kami sendiri. Rudeus bilang, kurasa kita perlu membuat beberapa aturan. Untuk mencegah kejahatan yang tumbuh dari kelompok ini, maka perlu diberlakukan suatu peraturan. Mereka harus memutuskan aturannya dan saling mengawasi satu sama lain agar tidak melanggar peraturan tersebut. Mereka harus memakai baju, shawl, dan tongkat cahaya yang seragam. Kemudian, mereka juga harus bersama-sama menunggu sang idola sampai meninggalkan tempat. Setidaknya, seseorang harus mulai menggagaskan sesuatu. Masalahnya adalah, siapa yang berhak memutuskan aturan tersebut? Kalau menurut Rudeus sih, orang yang pertama kali membentuk suatu kelompok adalah yang paling cocok menjadi pemimpinnya. Namun, kelompok ini bahkan tidak bertuan. Baiklah, jawabannya tak lain adalah Rudeus sendiri. Karena Norn adalah adik kandungnya sendiri, dengan kata lain, Rudeus lah yang akan mengatur segalanya. Tahun 425 kalender naga berarmor, didirikanlah sebuah komunitas khusus di Akademi Sihir Ranoa yang bernama Klub
resmi penggemar Norn Greyrat dengan jumlah total 30 anggota. Grup ini akan terus menjadi organisasi yang berpengaruh besar pada Akademi Sihir. Nama ketua pertama dari komunitas tersebut dirahasiakan. Konon katanya, ketua pertama melanggar aturan yang telah dibuatnya sendiri, yaitu mandi bersama Norn. Itulah sebabnya dia kehilangan posisinya hanya sebelum 3 hari dilantik. Konon katanya, dialah yang membuat peraturan ketat di antara anggota klub. Itu adalah peraturan yang keras dan memaksa. Tak sedikit para anggota yang membenci peraturan tersebut, sehingga mereka pun keluar dari klub. Namun itu jugalah yang membuat ikatan di antara para anggota klub menjadi lebih solid. Persatuan mereka semakin kuat dan terkenal. Bahkan gaungnya sampai didengar oleh Ordo Ksatria Kerajaan Renoa. Rumor demi rumor pun lahir, sehingga muncullah suatu rumor baru bahwa pemimpin-pemimpin klub tersebut cukup hebat untuk mempertahankan keutuhan komunitas. Saat mereka lulus, mereka menjadi perhatian Ordo Ksatria dan guild sihir dari negara-negara tetangga. Nah, itulah rangkuman cerita volume 14 part yang kedua. Video berikutnya, gua akan membahas tentang kehidupan keluarga Rudeus dan hal menarik lainnya. Banyak cerita yang tidak dijelaskan di anime dan manganya loh. Maka dari itu, kalau males baca web novelnya, pantengin terus channel ini dengan subscribe dan hidupkan notifikasinya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih guys.